Minasan, chapter 81 Record of Ragnarok telah rilis dengan judul Harga Diri versus Semangat, di mana pertarungan antara Leonidas melawan Apollo masih terus berlangsung. Jika pada chapter lalu kita melihat bagaimana Apollo unggul, maka Leonidas yang geram karena direndahkan oleh Apollo sekarang telah berhasil membuat Apollo bersujud tertunduk tepat di hadapannya sebagai manusia dengan menggunakan serangan balasan yang sangat kuat. Seperti kutipan legenda Sparta, jangan berani-beraninya berdiri di hadapan Sparta. Tapi sebelum saya lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oh ya, siapa tahu ada yang ingin berdonasi, silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Diceritakanlah, konon katanya ada sebuah pepatah yang turun-temurun disampaikan ke setiap generasi yang ada di Yunani. Pepatah yang berbunyi, kalau masih ingin bertemu hari esok tanpa masalah, jangan berdiri di hadapan Sparta. Pada pertempuran Thermopylae, para Sparta menghadapi 300.000 tentara Persia dan hanya menghentikan pasukan musuh dengan hanya 300 tentara. Kemudian, dalam pertempuran Platea, sebanyak 300.000 tentara Persia berhadapan dengan 10.000 tentara Sparta yang hanya memakan 91 korban saja. Kabarnya bahwa masyarakat Yunani sangat takut sekaligus mengagumi para Sparta. Dikatakan bahwa jangan berani-beraninya berdiri di hadapan Sparta, seperti yang dikutip dari legenda Sparta. Kita pun diperlihatkan kaki Leonidas yang memakai sepatu laras, sementara kaki Apollo tampak anggun dengan memakai sandal bertali. Keduanya berada di dalam garis yang ditorehkan oleh Apollo menggunakan benangnya untuk mempersempit arena pertarungan setelah dihujat oleh penonton pada chapter lalu bahwa Apollo hanyalah serangga kecil yang melompat-lompat menghindari serangan Leonidas. Leonidas masih dengan wajahnya yang kesal, sementara Apollo tampak santai seolah mereka hanya sedang bermain. Para bidadari yang menonton pun berteriak memanggil nama Apollo, lalu mengatakan jika Apollo tampak kasihan karena berdiri di hadapan manusia biasa seperti Leonidas. Mendengar itu, tentu saja para Sparta langsung marah. Terdapat hawa kegelapan di sekitar penonton Sparta, saking tidak sukanya mereka jika harga diri mereka diremehkan. Para penonton mengatakan jika mereka memang ingin bertarung secara langsung, tetapi mereka tidak pernah mau untuk diremehkan. Dalam sejarah Sparta, perlakuan direndahkan seperti ini adalah penghinaan terbesar. Para penonton dari pihak dewa justru bertanya-tanya tentang omong kosong macam apa yang dipikirkan oleh Apollo. Apollo tidak bisa seenaknya berhadapan secara langsung dengan lawan di area yang mereka kuasai dengan baik. Bahkan para penonton yang melihat pertarungannya secara langsung dapat memastikan kalau bertarung melawan Leonidas sangatlah mematikan. Namun, Apollo justru berpose untuk bertarung secara langsung dengan Leonidas, membuat Ares ketakutan melihatnya. Minasan, Ares menyebut Apollo bodoh dan konyol karena telah melakukan hal yang tak berguna seperti memperkecil cakupan arena bertarung mereka. Namun, Zeus justru membela Apollo dengan mengatakan bahwa itu adalah sumber kekuatannya. Dan itulah yang membuat Apollo menjadi tak terkalahkan. Ares pun mengingatkan Zeus karena sudah ikut-ikutan meremehkan lawannya. Hermes pun berkomentar jika Ares ternyata benar-benar mengkhawatirkan Apollo. Sesaat Ares mau jujur mengatakan bahwa ia memang khawatir, Ares kemudian mengingat bahwa di satu sisi ia juga sangat kesal dengan Apollo. Zeus pun mengatakan agar mereka perhatikan saja pertarungannya dan percaya pada Apollo. Ares lalu mengingatkan bahwa Apollo memang selalu berusaha memenuhi harapan orang-orang di sekitarnya. Hal itulah yang membuat Apollo bersinar dan menjadi sumber dari kekuatannya. Apollo memang dewa narsis yang selalu ingin dikagumi ya Minasan, tetapi menjadi people pleaser itu tidak selalu menyenangkan loh. Yang menjadi korban adalah diri sendiri karena suka merasa tidak enakan dengan orang lain dan merasa untuk selalu memenuhi ekspektasi orang lain. Hayo, siapa yang suka begini? Kita pun melihat Hermes, Ares, dan Zeus yang langsung memandangi arena pertarungan. Begitupun para bidadari yang berteriak mendukung Apollo. Apollo lantas mengeluarkan cahaya yang menyilaukan bagi para Sparta, membuat Zeus berkomentar bahwa inilah pertarungan terkuat dan tertinggi bagi Apollo.
Apollo dengan percaya dirinya lalu mengubah penampilan rambutnya yang mulai berdiri seolah-olah telah menyerap energi dari penonton. Apollo pun berpose dengan mengatakan jika dirinya lah sang matahari yang tak pernah terbenam, serta sang pemeluk malam. Ledakan besar dari cahaya yang berpusat pada Apollo pun terjadi. Wah, panel yang benar-benar menyilaukan ya minasan. Hermes lalu berkomentar bahwa ia belum pernah melihat Apollo bersinar seterang itu sejak peristiwa Gigantomachia. Suara dari pendukungnya dan bahkan hinaan dari lawan-lawannya merupakan suatu ekspektasi bagi Apollo. Dia benar-benar pria yang menyenangkan. Tetapi Ares sama sekali tidak memahami logika Apollo mengenai cara Apollo memperkuat kekuatan miliknya. Mendengar itu membuat Ares tertawa terbahak-bahak. Sebenarnya Zeus juga tidak begitu paham, tetapi menurutnya Apollo adalah pria yang luar biasa. Kekuatannya tak bisa diukur dengan logika atau akal sehat. Itulah sebabnya Apollo begitu kuat. Gol pun tiba-tiba berteriak memaki Brunhilde sebagai orang yang kejam. Lantas Brunhilde mempertanyakan apanya yang kejam. Gol menjelaskan dengan emosional bahwa kakak Geirolul adalah seorang Valkyrie yang paling memiliki harga diri tinggi dari 13 saudara. Tidak mungkin ia mengambil resiko. Mendengar itu, Brunhilde hanya mengatakan bahwa benar, Geirolul sangatlah mengagumkan. Kita pun diperlihatkan Leonidas yang mengambil cerutu dan pemantik api sambil meludah. Ia mengomel karena Apollo terus saja meremehkannya. Tapi, keberadaan Geirolul sebagai putri kelima Valkyrie muncul dengan mengatakan tidak apa-apa sebab ia pasti akan membantai Apollo si keparat itu. Leonidas pun tersenyum sembari berkata, "Itu wajar saja, aku hanya punya satu hal lagi yang harus kulakukan. Dewa keparat itu, aku akan membuatnya berlutut di bawah kaki kita." Leonidas pun menghembuskan asap cerutunya. Apollo terkejut mendengarnya, tetapi tersenyum dengan berkata, "Pria perkasa sepertiku berlutut padamu?" Geirolul pun tersenyum dengan menyeramkan setelah mendengar ucapan Apollo yang semakin membuatnya bersemangat. Kita pun diperlihatkan transformasi perisai Leonidas yang terbelah dua. Bagian tengahnya lalu mengeluarkan sesuatu yang terlihat seperti kaki laba-laba berjumlah 6 bagian. Kaki laba-laba itu pun mulai berputar sangat kencang sehingga menjadi bundaran. Leonidas lalu mengubah posisi tangannya untuk memegangi tangkai di bagian tengah. Setelah itu, ditariknya dan keluarlah rantai yang panjang di antaranya. Leonidas bersama Geirolul pun tersenyum menyeramkan dengan mengatakan bahwa ia akan menghancurkan Apollo. Sekarang, Apollo maupun Leonidas saling bertatapan dalam arena sempit. Detik kemudian, keduanya bersamaan menghentakkan kaki untuk maju ke depan dan memulai serangan. Heimdall mengambil alih dengan berteriak, Leonidas dan Apollo, keduanya bersiap untuk saling menyerang satu sama lain. Mereka akan menyelesaikan pertarungan dalam satu pukulan. Antara dewa dan manusia, mereka siap menentukan hasil dari pertarungan ini. Saat ini, posisi Leonidas dan Apollo sudah sangat dekat. Apollo masih tersenyum santai sementara Leonidas memasang wajah beringas tak sabar ingin menghancurkan Apollo. Para penonton di pihak dewa merasa jika pertarungan ini harus mereka nonton baik-baik. Sebaliknya, para Sparta yang menonton hanya berteriak memanggil Leonidas. Leonidas mulai mengangkat senjatanya yang bernama Palang Nemesis Yabukami no Tetsu atau palu dewa penghancur. Leonidas berteriak bahwa ia akan menghancurkan dewa matahari sialan itu. Saat palu Leonidas akan menghantam Apollo, dalam sekejap seluruh lantai arena hancur dan berhamburan saking kuatnya serangan Leonidas. Hal ini membuat para penonton di pihak dewa maupun manusia menantikan bagaimana hasilnya. Tetapi Zeus serta Ares memiliki reaksi terkejut bukan main saat melihat kekuatan mengerikan dari Leonidas. Sayangnya, Leonidas sendiri tampak kebingungan dan baru menyadari jika serangan kuatnya berhasil dihindari dengan sangat elok oleh Apollo. Bahkan Apollo menghindarinya dengan jarak yang sangat dekat dengannya, yaitu dari depan. Apollo tampak mengolok-olok Leonidas dengan mengatakan, "Ada apa? Apa aku terlalu bersinar sampai membuatmu silau? Lihatlah aku sedekat ini denganmu." Dengan cepat, Apollo pun memasang kuda-kuda untuk meninju perut Leonidas dengan tangan kanannya. Menyadari itu, Leonidas sama sekali tak bisa berkutik.
Pada akhirnya, Leonidas terkena telak tinju kanan Apollo di perutnya, membuat Leonidas memuntahkan cerutunya dan nampak sangat kesakitan. Leonidas pun dibuat mundur oleh Apollo, tetapi berhasil ditahan oleh Leonidas agar tidak melewati garis pembatas arena. Penonton umat manusia pun terkejut melihatnya minasan, namun Apollo sama sekali tidak mengendorkan serangan. Sekali lagi, ia bergerak cepat untuk memposisikan dirinya, membuat Leonidas langsung mengayunkan perisainya, kemudian ditepis dengan sangat keras oleh Apollo hingga perisai di tangan kiri Leonidas terhempas. Tetapi, Leonidas langsung menggenggam erat perisainya agar tak keluar dari arena sempit itu. Melihat betapa terampilnya Leonidas, Apollo pun memujinya dengan mengatakan jika Leonidas benar-benar manusia yang berbahaya. Leonidas hanya menjawab dengan melompat tinggi dan mengangkat palu dewa penghancurnya untuk kembali menyerang. Menyadari itu, Apollo masih tetap tenang dan mengepalkan tinjunya. Ia sama sekali tak bergerak meskipun Leonidas sudah akan menerjangnya. Tetapi ada sesuatu yang aneh. Leonidas juga tak bergerak sekarang. Hal ini membuat Gold dan Brunhilde kebingungan melihatnya. Rupanya, benang Apollo telah melilit tangan kanan Leonidas beserta palunya. Apollo yang banyak gaya pun membelakangi Leonidas lalu berkata jika ia akan menghalangi gerakan Leonidas dengan benangnya sendiri. Senjata yang bernama Artemis Elenchos Hikari Kagayaku Shihai atau Shining Domination. Leonidas pun berpikir bahwa sebelum ia menyadarinya, karena jaraknya dengan si Apollo keparat sangatlah dekat, maka Leonidas tidak memperhatikan benang cahayanya. Leonidas pun memaki, "Sialan!" Tak kehabisan akal, Leonidas pun bergerak dengan cepat sambil mengatakan jika ia akan menggunakan tangan kirinya. Namun lagi-lagi Apollo menunjukkan kepalan tangannya yang sedang menarik benangnya yang telah melilit tangan kanan Leonidas, sehingga keseimbangan Leonidas goyah dan terpelintir. Apollo tak menyia-nyiakan kesempatan ini untuk langsung meninju wajah culas Leonidas dengan sangat keras. Wajah Leonidas terlempar ke belakang lalu mengeluarkan darah dari hidungnya serta memuntahkan darah dari mulutnya. Geirolul pun memanggil Leonidas yang terluka. Apollo kembali memasang kuda-kuda untuk bersiap menyerang lagi sambil berteriak, "Ini saatnya bagimu untuk tahu tempatmu berada, manusia." Mendengar itu, membuat Leonidas terbelalak dan kembali tersadar. Sementara itu, Apollo dengan rambutnya yang berdiri mulai mengubah sarung tangan kanannya yang dililit dengan sangat rapi oleh benangnya untuk kembali menguatkan serangan tinjunya. Apollo berkata, "Sekarang bersujudlah." Dan lagi-lagi Apollo melayangkan tinjunya hingga tercipta cahaya yang sungguh sangat menyilaukan. Saking silaunya, membuat semua orang yang menontonnya sangat terkejut. Baik itu Jack the Ripper bersama Hulk, Sasaki Kojiro bersama Haris, dan Okita Soji bersama Isami Kondo. Setelah cahaya yang dihasilkan oleh serangan Apollo mulai meredup, terlihat Apollo dengan tangan kanannya yang mulai menghilangkan benang-benangnya, sementara tangan kirinya menarik tubuh Leonidas yang juga menggunakan benang. Leonidas yang telah terkena 2 serangan beruntun pun sama sekali tidak menjatuhkan badannya ke lantai, melainkan masih tertahan oleh benang Apollo. Namun wajahnya yang terluka sungguh sangat mengkhawatirkan. Leonidas bahkan tampak tak sadarkan diri dengan pupil mata yang tak lagi muncul. Menyaksikan itu, membuat Gold merasa lemas dan terjatuh ke tanah. Ia berkata jika pertarungan Apollo melawan Leonidas sudah selesai. Namun Brunhilde dengan tenang berkata, "Selesai katamu, tidak ada kata seperti itu di kamus bangsa Spartan." Gold pun terkejut mendengar ucapan Brunhilde. Sambil tersenyum, Brunhilde melanjutkan perkataannya, "Spartan adalah yang terkuat. Apa karena kekuatan bertarung mereka? Salah. Mereka tidak akan pernah menundukkan kepalanya kepada siapapun dan dalam hal apapun." Kita pun melihat para penonton di pihak Sparta sangat yakin dengan Leonidas. Menurut Brunhilde, Leonidas tidak akan menyerah bahkan kepada dewa. Itulah harga diri seorang Spartan. Hagis dari bangku penonton berkata, "Dewa, lihatlah ini. Inilah Sparta." Dan siapapun pasti tak menyangka jika Leonidas bangkit kembali dengan menarik benang Apollo yang melilitnya, sehingga Apollo sendiri tertarik mendekat padanya. Lalu dengan cepat Leonidas menyundul kening Apollo.
Kepala keduanya sekarang berbenturan dengan sangat keras. Terlihat Apollo merasa sangat kesakitan minasan. Dalam sekejap Apollo langsung mengeluarkan darah dari hidungnya dan tak sadarkan diri. Benang-benangnya pun mulai menjadi longgar sehingga Leonidas sudah bebas bergerak kembali. Dengan tersenyum meskipun bersimbah darah, Leonidas berkata, "Sudah kubilang kalau kaulah yang akan berlutut di hadapanku." Saat itulah Leonidas dan Geirolul semakin bersemangat untuk menyerang secara membabi buta dengan palu dewa penghancur yang sudah terangkat tinggi. Namun Apollo yang melihatnya tak bisa lagi menghindar. Ia telah terkena serangan mengerikan dari palu Leonidas. Darah pun keluar membasahi arena. Apollo pun terpantul ke udara hingga membuat Zeus, Ares, Hermes, Gol, Brunhilde, dan seluruh bidadari terkejut melihatnya. Apollo lalu kembali terjatuh ke tanah dengan sangat keras. Leonidas lalu berkata, "Bagaimana rasanya?" Kemudian asap mulai menghilang memperlihatkan Apollo dengan kondisi sangat mengenaskan, yaitu terjatuh dalam posisi bersujud tepat di hadapan Leonidas. Leonidas pun berteriak, "Bagaimana rasanya dipandang rendah, hah?" Dan chapter pun berakhir dengan menunjukkan Leonidas yang sangat puas dengan serangan beruntunnya. Leonidas kembali menghisap curutu sambil mengeluarkan asapnya. Wah, apakah ini akhir dari Apollo minasan? Chapter yang sangat keren ya. Sampai kapanpun sebagai dewa matahari, Apollo pasti merasa malu karena telah dibuat berlutut di hadapan manusia. Sekarang skornya adalah 4 bagi dewa dan 4 bagi manusia. Akankah manusia akan unggul kembali pada ronde ke-9 ini? Wah, jadi penasaran ya. Oke deh, sampai di sini dulu ya. Kita lanjut yuk di kolom komentar. Dah.